masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyatakan Indonesia akan mengalami musim kemarau yang terjadi pada bulan April hingga Agustus mendatang. Perakiraan ini berdasarkan hasil pemantauan BMKG yang menunjukkan adanya fenomena Nina serta menuju netral pada periode Maret 2023. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan bahwa sebagian wilayah di Indonesia akan mengalami musim kemarau pada April 2023. Musim kemarau tahun ini diawali dengan bertiup angin dari arah benua Australia yang akan dimulai dari wilayah Nusa Tenggara dan Bali pada April 2023. Lalu disusul terjadi di wilayah Jawa. Kemudian terjadi berkembang hampir di seluruh wilayah Indonesia pada periode Mei hingga Agustus 2023. Dari total 699 zona musim di Indonesia, sebanyak 119 zona musim diprediksi akan memasuki musim kemarau pada April 2023, yakni meliputi di Nusa Tenggara, Bali, dan sebagian Jawa Timur. Sebanyak 156 zona musim wilayah akan memasuki musim kemarau pada Mei 2023, yakni meliputi sebagian Nusa Tenggara, sebagian Bali, sebagian besar Jawa, Lampung, sebagian Sumatera Selatan, sebagian Sumatera Utara, dan Papua bagian selatan. Itu sebanyak 155 zoom atau 22,2% wilayah akan memasuki musim kemarau pada bulan Juni 2023, meliputi sebagian besar Sumatera, sebagian kecil Jawa, Kalimantan bagian selatan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, dan sebagian Papua. Sedangkan sejumlah 113 zoom atau zona musim atau 16% dari zona musim lainnya merupakan daerah yang memiliki musim hujan atau musim kemarau sepanjang tahun. Perakiraan musim kemarau ini berdasarkan hasil pemantauan BMKG yang menunjukkan adanya fenomena La Nina menuju netral pada periode Maret 2023. Dwi Korita mengingatkan kementerian atau lembaga pemerintah, daerah, institusi terkait, dan seluruh masyarakat untuk lebih siap dan antisipatif terhadap kemungkinan dampak musim kemarau yang lebih kering. Sementara itu, pemirsa, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita Ibu Kota Negara Nusantara Sylvia Halim mengatakan strategi pembangunan IKN diawali dengan proses identifikasi potensi bencana terutama akibat perubahan iklim. Salah satunya parameternya tersebut adalah melalui penggunaan waterproofing. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Sylvia Halim menyebutkan, program pembangunan kawasan Ibu Kota Negara Nusantara terus berlangsung dan direncanakan berjalan sesuai target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo untuk dapat melaksanakan upacara kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 di Nusantara. Saya berbicara sebagai orang juga yang baru join gitu, melihat kegiatan yang sudah terjadi gitu ya di kawasan ini kan sangat impress sih gitu ya, sangat impress bahwa ternyata sudah sebegitu majunya gitu pembangunannya dan sangat sibuk sekali gitu ya. Itu bagus, itu tandanya, artinya kegiatan itu beneran bergerak dengan intensitas yang tinggi gitu. Terkait pembangunan bendungan, Sepaku juga terlihat sudah mencapai tahap akhir dan direncanakan akan selesai pada April 2023. Setelah itu persiapan infrastruktur air bersih selanjutnya akan dilakukan. Progresnya sekarang itu sudah Sepaku Semen sudah di 84%. 84%? Ya, sudah 80%. Dan kalau nggak salah ada satu lagi penyediaan jaringan pipanya untuk transmisi dari Sungai Sepaku pun juga sudah di 87%. Sebagai representasi dari identitas sejarah dan budaya Indonesia di masa yang akan datang, pembangunan IKN harus mempertimbangkan aspek keamanan, termasuk dari ancaman bencana yang melanda. Sylvia pun menekankan bahwa pemerintah telah mengembangkan strategi mitigasi bencana yang berfokus pada pengurangan risiko bencana dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam. Ya, kalau kita bicara perubahan iklim, itu sebuah keniscayaan dan sebuah kewajiban kalau kita udah mau membangun sebuah kota gitu, membangun sebuah ruang gitu, karena memang itu sudah terjadi gitu kan ya. Jadi kita harus bisa antisipatif. Dalam hal ini salah satu parameter kita pada saat kita melakukan pembangunan adalah bagaimana itu menjadi kita istilahnya weatherproofing gitu ya. Jadi kita udah bikin infrastruktur yang resilient terhadap ancaman dari perubahan iklim tersebut gitu. Nah, contohnya untuk yang banjir itu bagaimana pada saat mencegah itu dari tahap desain pun ya, tadi seperti saya bilang kan kawasannya sudah
terrainnya kan itu topografinya kan hilly ya gitu ya, berbukit gitu. Nah, jadi pembangunan kita tuh kita menyesuaikan dengan kawasan yang berhili itu. Instead of kita melakukan cut and fill terus diratakan gitu, enggak gitu ya. Itu justru akan menjadi sumber bencana gitu. Nanti airnya tidak bisa tertampung, terserap dengan baik gitu. Jadi kita ikutin konturnya itu sehingga kalau kita menemukan area yang rendah itu bisa menjadi embung. Menteri Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengatakan perlunya peningkatan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Program ini merupakan bagian dari program penyediaan air minum bagi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang tidak memiliki akses air bersih. Menteri Basuki pada Kick-Off Pamsimas 2023 di Auditorium Kementerian PUPR Jakarta Selasa 7 Maret 2023 menyebutkan perlunya peningkatan pengelolaan Pamsimas di seluruh Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menteri Basuki dikarenakan dari 37.000 unit Pamsimas yang ada di Indonesia. Sebanyak 1.400 unit Pamsimas saat ini dalam status evaluasi disebabkan tidak berfungsi. Pengelolaan Pamsimas menurut Basuki bukan hanya memerlukan dukungan dari salah satu pihak, namun lebih tepatnya memerlukan kerjasama dari segenap pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat sesuai dengan peran dan kewenangannya masing-masing. Dari total 37.000 unit Pamsimas yang ada di Indonesia, saat ini telah melayani sebanyak 25 juta jiwa dan berkontribusi dalam pemenuhan air minum di Indonesia mencapai angka 90%. Jadi saya pikir kita berkolaborasi. Bukan kami yang di depan, Bapak mendukung. Bapak yang di depan, kami akan berkolaborasi. Kadang-kadang pola pikir ini yang keliru menurut saya. Kami ditugasi oleh Bapak Ketua Komisi 5 ini untuk membuat program di daerah, membantu Bapak-Bapak, membantu rakyat. Kalau Bapak-Bapak nggak bersedia, cabut. Tapi enggak. Jadi bukan mendukung. Keliru itu. Oke? Jadi pola pikir kita harus berubah. Kita datang ke daerah untuk membangun daerah. Jadi mari kita bekerja bersama-sama untuk bisa membuat program ini bekerja dengan lebih baik. Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mendorong masyarakat untuk memperkaya literasi digital perpustakaan. Syarif pun meminta Dinas Perpustakaan Daerah untuk melakukan penyamaan persepsi mengenai perpustakaan dan literasi, terutama paradigma perpustakaan baru tersebut. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan tahun 2023. Dalam acara tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menyatakan peran dari perpustakaan adalah mencerdaskan sekaligus mensejahterakan anak bangsa, memperkuat persatuan untuk NKRI dan menjadi pemain global. Syarif mendorong upaya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagai basis dalam mewujudkan pembangunan perpustakaan dan peningkatan budaya literasi di Indonesia. Menurutnya, transformasi harus dilakukan selaras dengan paradigma baru perpustakaan, yaitu sebesar 10% menjalankan fungsi manajemen koleksi perpustakaan, 20% untuk manajemen ilmu pengetahuan, dan 70% untuk mentransfer ilmu pengetahuan. Syarif pun meminta kepada Dinas Perpustakaan Daerah untuk melakukan penyamaan persepsi tentang perpustakaan dan literasi terutama dengan adanya paradigma perpustakaan baru tersebut. Untuk membangun literasi, literasi juga apakah kita sudah sepaham? Ada yang bilang literasi itu tugasnya Dikbud. Begitu Dikbud sudah membagi rapor nilainya 10, ranking 1, ranking 2, ranking 3, selesai. Wah, tidak begitu. Literasi adalah milik semua kepala. Siapapun kepala di atas muka bumi ini perlu berliterasi. Ajaran agama kita, agama apapun yang kita anut, mau Kristen, Hindu, Buddha, Islam, ajaran kitab suci kita, bacalah kitab sucimu, pahamilah kitab sucimu, dan implementasikan apa yang kau ketahui dari yang kau baca. 3 tingkatan: baca, pahami, dan implementasikan. Seperti diketahui, Perpusnas menjalankan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sejak tahun 2018.
Program tersebut telah menjangkau 399 kabupaten kota, 3.985 desa kelurahan, dengan kurang lebih 2 juta anggota masyarakat yang mengikuti 85.776 kegiatan di perpustakaan. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom karena usai jeda kami akan kembali dengan informasi Indonesia optimis capai target pajak 2023. Tetaplah bersama kami.